Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir pada 25 Juni 1963 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dikenal juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie dapat menjadi teladan karena kejeniusannya, kepintarannya, kejujurannya, bertanggung jawab, sikap kepemimpinan yang baik, serta kecintaannya pada bangsa dan negara Indonesia. Berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie adalah seseorang yang punya pola pikir strategis, terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini. Beliau sangat peduli dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai aset bangsa yang tak terlihat atau sebagai human capital guna memajukan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Akuntabel. Bapak B.J. Habibie telah menjadi sosok pemimpin dan pekerja yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas dirinya agar dapat meningkatkan kualitas para stafnya yang sejalan dengan kualitas perusahaan yang dipimpinnya. B.J. Habibie merupakan seorang tokoh yang ahli dalam dunia teknologi pesawat terbang. B.J. Habibie pernah meraih 2 gelar sekaligus dengan predikat summa cum laude di bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. B.J. Habibie menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman. B.J. Habibie juga melakukan berbagai inovasi dalam perbaikan ekonomi meskipun dia bukan ahli ekonomi. Pada masa pemerintahannya, nilai rupiah berada dalam titik terlemah sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp16.800 pada 1 Juni 1998. B.J. Habibie langsung bergerak membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) dan unit pengelola aset negara, melikuidasi bank yang bermasalah, meyakinkan pasar global, dan menjinakkan tekanan atas rupiah meski tanpa dukungan intervensi Bank Indonesia yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Atas berbagai upayanya, nilai rupiah perlahan kembali naik bahkan hingga mencapai nilai terkuatnya sepanjang sejarah. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat peduli terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Ia paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi, perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah pada perbaikan. Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan Soeharto sebelumnya, momentum yang tepat membuatnya berani mengambil langkah demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi pembuka bagi masyarakat untuk bersuara dan memberikan kritik. Kualitas dan tanggung jawabnya, B.J. Habibie sudah beberapa kali mendapat tawaran dari negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang di negara mereka. Tawaran tersebut misalnya datang dari negara Filipina dan negara Jerman. Bahkan, Jerman menawari B.J. Habibie sebagai warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan tawaran tersebut, B.J. Habibie justru menolaknya. Di hampir seluruh wilayah Indonesia, sikap adaptif B.J. Habibie ditunjukkan dengan segera membentuk sebuah kabinet. Adapun tugas utama dari kabinet tersebut adalah mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk melakukan program pemulihan ekonomi. Sebelum memasuki dunia politik, B.J. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan di bidang teknologi afiliasi internasional. B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berlatar Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh Indonesia yang paling berpengaruh baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal kolaboratif, B.J. Habibie turut andil dalam terciptanya pesawat D-31 yang merupakan alat transportasi eksperimental VTOL Jerman Barat yang diciptakan oleh Dornier.
B.J. Habibie juga berperan dalam pemberian gagasan pembangunan jembatan Barelang yang menghubungkan 3 pulau yakni Batam, Rempang, dan Galang. Ada ratusan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pembangunan jembatan Barelang tersebut dan dapat diklaim tidak menggunakan tenaga ahli dari luar negeri manapun. Selamat jalan Bapak B.J. Habibie. Selamat jalan tenaga ahli dari luar negeri manapun. Selamat jalan.